lawan Baxia pakai Fanny ini baru bisa kelihatan actionnya menit 5 menit 7 deh. Oke, dari Fanny-nya. Dari Fanny-nya, karena Fanny ini emang salah Gak satu bisa hero yang ngegasak ke jungle Baxia, mau gimana? bisa tapi banyak resikonya. Kayak banyak resikonya dalam artian ini kan roamernya dari Geltek juga belum keluar. Sementara roamer dari Falcons Mana ini high loss. Jatuhnya cuma tuker darah doang kalau kita manfaatin high loss buat invade bude. High loss bukan tipe yang bisa ofensif kecuali nanti mungkin dia di turtle 1 di atas menit yang kedua. Kalau misalkan di bawah menit yang kedua dia bakal nerima damage 20% lebih besar bandingkan dengan damage aslinya ketika kita invade ke jungle lawan. Jadi beresiko banget. Mendingan menangin mid lane buat high loss-nya. Fanny-nya baru bikin action nanti di level keempat atau ancam karinya dengan pick ini bude. Apa? Ya ancam karinya jadi dia nggak rotasi ke monster jungle-nya Baxia. Dia skip turtle, dia main ke gold lane. Oke. Gangguin aja terus. Gangguin terus. Karinya mau kabur gimana? Pilih lightly. Nah, kecuali kalau karinya udah ngumpet di bawah turret ya bude ya. Karena damage reduction dari turret gold lane itu yang paling besar, 35%. Oke. Tapi waktu di qualifier juga sempat bawain Fanny dan menang. Lawannya Dan Baxia menang. juga. Lawannya Baxia. Baxia Jadi juga. bukan sesuatu yang baru untuk Fanny. Dia udah tahu keadaannya. Dan di game pertama Geltek aja nge-ban Fanny-nya. Iya. Udah masuk radar. Udah banyak sih bude referensi kayak ada Baxia pick Fanny itu kayak bukan lebih mending sih. Paling mending dibandingkan lawannya Akai, Fredrin. Mungkin kalau misalkan ada option kedua selain Baxia Barat sekali ya. Kalau tank jungle tuh paling enak dilawan sama Fanny. Lapu. Good option. Kari Lilia soalnya ya, option yang udah kelihatan jelas. Ya. Dengan lapu-lapu 1-3. Mereka masih lagi nyimpen nih. Tapi dari Geltek akan ngebuka langsung 2. Apa nih Bek kira-kira yang bisa membuat mereka mungkin bernapas sampai game yang ketiga kah? Kombinasi apa yang mungkin spesial untuk game kedua ini nih? Kepepet banget nih mereka. Sumpah ya bude ya. Kenapa? Di sana udah jam 7. Masih ya bahasa jam. Mereka maksudnya kan di sana kan Iya, iya, pasti iya. mereka ngerasainnya kayak aku gak pernah main selama ini di Paris gitu loh. Buset. Semalam ini di Paris. Saber roamer aja bude kalau. Waduh, keburu diangkat saber ya. Lah buat tangkap Fanny-nya bude. Bisa. Daripada Kufra kan pusing Kufra, bouncing ball dikit. Nah Kaca juga boleh. Pokoknya yang nangkep lah Yang ya. nangkep. Daripada gak ada yang nangkep Fanny-nya pusing bude. Oke, opsi yang sangat baik untuk satu hero yang bisa ngelock Fanny. Raja Kari ya. Kaca Kari ini udah pasti instant Wah. kill. Siapapun ke meltdown. Wah ini pick paling bagus dan paling idealnya cuma ada di Valentina sih sebenarnya. Untuk last picknya dari Falcons Mena. Karena aku melihat Valentina di sini bisa pegang 2 ult bagus. Ada Divine Judgment dan juga Infernal Pursuit dari Puvius. Dia emang tujuannya buat mengacak-acak tengahnya. Memanfaatkan juga damage magic dan itu bisa ngeganggu Kari juga kan nanti. Tapi kalau dari Geltek sendiri dengan 5 hero ini, objektif apa nih yang harus mereka fokuskan untuk bisa bertahan di game yang kedua? Kalau bisa perfect turtle bude. Jangan ada turtle kecuri satupun. Apalagi sama Fanny kecurinya. Aduh itu jatuhnya bikin Fanny tabungannya lebih gampang buat dia. Tugas Kyoai, tapi bukan Valentina melainkan Vexana. Sama-sama V, bedanya apa B? Kenapa mereka pilihnya Vexana? Vexana udah jelas, berarti mereka bukan cuma buat fokus sama Karinya, mereka pengen menangin 2 menit awalnya. Karena Vexana ini bakal ngejawab banget Puvius bude. Oke. Saling menjawab satu sama lain, tapi Al, bagaimanankah kita dibawa ke game ketiga atau enggak? Gimana kamu melihat dari pilihan 2 tim ini di game kedua? Harusnya 2-0. Karena dengan sinergi yang udah dibawakan di game pertama dengan cukup meyakinkan. Dan ini bukan kali pertama kita melihat Fanny dari Nana. L. Saya rindu pemain Indonesia Nana. Nanael. Nanti itu minggu depan. Sabar Minggu depan dulu. tolong keluarkan Sabar. Fanny kamu ya. Iya boleh. Akai juga boleh. Akai juga boleh. Oke. Itu dia. Tapi ini berarti ada 2 debut pick ya untuk Kaja dan juga Vexana. Sebenarnya klasik combo ya Kaja Kari. Terutama juga kan ketemunya sama Hylos yang tebal. Dan Vexana ya dengan touch yang dia miliki itu pasti bakal memberikan gangguan kepada Liubon sebagai Puvius. Cuma ya minusnya buat Vexana landing, sorry banget. Ini menjadi alasan ya kenapa Vexana kok jarang ya bang ya di pick ya di competitive scene sekarang. Kenapa munculnya di Ladies bang? Lihat. Wah, udah mulai bergerak dari Nana. Memang tertangkap, tapi gak ada purple buff ini yang cukup membuat dari Nana harus memikirkan kembali energi yang dia miliki. Tapi memang tidak ada point kill
Seenggaknya Nana bisa mengusir atas upaya gangguan dari Galtech Cyber Team ke arah purple buff-nya. Wah jujur ini sih malah kerugian buat Galtech Cyber Team di early game. Yang harusnya mereka bisa pressure lagi tuh tadi. 2 mid-nya udah menang. Sekarang keadaannya jadi even. Keadaannya jadi bener-bener kayak 50-50. Dan lihat Nananya bebas. Retry-nya masih belum digunakan. Ancaman akan ada di bagian top lane. Semenjak kita melihat rotasi dari Nana. Ini bener-bener startnya dari bawah. Nanti bisa banget rotasinya ke atas, atau rotasinya ke mid, atau rotasi ke bottom lane. Karena Kuejo masih belum mendapatkan Divine Judgment di bawah level yang keempat. Dan juga ya, sebenarnya ada hal-hal kecil yang meresahkan dari Vexana nih. Kayak misalkan Flicker mau Divine Judgment kalau kena Nether Touch. Nah, Itu kan godek. disentuh dikit kan. Pusing kan, tapi ya gerakan dari Nana sudah mulai menuju ke arah Liubon. Hanya sedikit memberikan gertakan aja, nggak mau terlalu dikomit juga. Tapi ini yang berbahaya adalah patternnya dari Nana udah beres, berarti ada upaya bisa kontes nih. Harusnya ya. Patternnya udah full banget dan seperti biasa KOY bermain dengan pensivitas dari Baxi United. Itu dia, first blood didapatkan oleh seorang Syrinx, di mana Nana mencoba untuk mencari lagi ke arah belakang. Eternal Scar sudah mulai dibuka juga, KOY terpaksa untuk bunuh di flicker. Norton begitu agresifnya yang ngebuat akhirnya pun Nocturne harus tumbang di tangan Sonske. Tapi Nuci terjebak, Nuci gak bisa kemana-mana. Double kill memang didapatkan, tapi Nana seorang Fanny di atas Baxia dapat turtle pertama. Wah ini kenyamanan bermain dan ketenangan dalam berpikir Nana. Yang dia tahu bahwa oke, terlalu banyak resource-nya dibuang sama Galtech Cyber Team. Galtech bahkan menggerakkan Tokyo untuk bisa mendapatkan poin kill tersebut. Sekarang Nana di atas angin secara individual, ingat. Dia dapetin sharing juga untuk EXP. Sehingga teman-temannya walaupun tadi kalah dari segi poin kill. Tapi ingat Nana dengan Fanny. Dimana dia dapetin turtle pertama, impact-nya akan sangat maksimum sekali. Bisa jadi itemnya akan lebih cepat. Bisa jadi gankingnya juga cepat. Dan yang meresahkan ini si Vexana aja sih. Yang tadi kan Buat frontline susah. clear ya. cepet, enak. Kayak tadi udah langsung ditembak dari Eternal Guard-nya juga. Nah, tapi tetap ya, Apa tuh? butuh bantuan sedikit lah sama Nuci-nya. Minimal dari Ring of Punishment-nya ting 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 ting. Dan sebenarnya ini juga dari Galtech Cyber Team, mereka masih menunggu untuk Tokyo-nya siap sih. Menyambut nantinya inisiasi dari kajaknya Kuejo. Kuejo, dia udah punya sebenarnya Divine Judgment. Follow Tapi up-nya? ingat follow up-nya, jujur untuk Lilia aku juga agak kurang serak sebenarnya. Kalau Lunox kan kayak instant kill banget. Tapi dengan adanya PKJ di sini emang bagi dia akan main sama Karin nanti di bikin late dia. Ya. KOY sudah menabrak ke arah Nuci, tapi Nuci sudah juga cukup kuat dengan satu buah revitalize yang dimiliki. Sehingga belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan untuk satu sama lain. Fleksibel tadi ya dari Nana. Dia udah ngelihat bahwa oke, KOY udah nabrak tapi Divine Judgment cuma belum ada info nih. Ditahan Divine Judgment-nya sama Kuejo. Makanya rotasinya langsung dibelokin tuh ke gold lane. Dia pengen bantuin Names. Yap. Manfaatin juga ya kayak Names tadi kan unggul banget di early game. Di game yang pertama. Makanya mereka bisa menangin gamenya dengan sangat-sangat mudah. Mungkin mereka ingin mengulang sukses itu kembali dengan metode yang sama. Ya, dan Names ini berarti satu-satunya player yang masih ada dari tahun lalu ya untuk Falcons Vega Mena. Sisanya ini ya banyak nama-nama baru juga untuk mereka, tapi dengan kekuatan yang justru fresh banget. Gila ya. Kesetiaan itu bersama dengan Seman. Dibalikin ya. Kenapa dibalikin? Kan Eman name. Iya, dan sekarang udah mulai tertangkap Nuci yang memang cukup kuat tadi di depan, walaupun ini harus tumbang. Killing spree didapatkan juga oleh seorang Sonske, tapi Names yang free, tapi double kill didapatkan oleh Nana. Tokyo membalaskan keadaan, tapi 4 pemain dari Galtech Cyber Team harus ditukar dengan hanya 2 pemain saja. Keuntungan untuk Falcons, Mena. Jangan berdekatan ketika berhadapan dengan Vexana. Itulah rumus paling simpel, paling basic. Terutama untuk front line. Lihat betapa ganasnya touch dari Vexana dan juga Eternal Guard. Kena 3 soalnya berdempetan dan semuanya meledak. Wah. Pasif dari Vexana langsung hilang seketika. Dan itu juga yang membuat Galtech Cyber Team gak siap kayaknya untuk menerima kejutan damage yang begitu eksplosif. Ini Fanny dapat 2 turtle. itu loh, Fanny 2 turtle gimana, Malah Bang? tadi Bude udah nanya ya. Iya. Nih apa nih yang harus dilakuin KOY nih? Dapat turtle Bude. Turtle-nya nggak dapat. Bahaya nih Bude. Bahaya.
Geltek Cyber Team Wah, macam-macam. Divine Judgment, tapi gak ada yang siap untuk nge-follow up. Names-nya masih bisa kabur, walaupun Sonsuke bakal siap untuk nempelin. Ada backup yang dilakukan oleh Nana, Names-nya selamat. Masih punya Black Shoes dari Sonsuke, tapi itu dia sebuah upaya untuk Divine Judgment yang kayaknya 4 pemainnya tadi masih agak terlalu jauh ya. Harus ngobrol sih ini. Waduh. Harus ngobrol minimal kayak call aja nih. Siapa yang emang mau digas. Lihat gue. Nah itu tuh. Penting banget. Retribution, Nana, back for safety harusnya dengan cable yang dia punya. Sementara untuk di bagian purple buff, Kiyowai ketinggalan untuk waktu farming. Seharusnya diunggulkan dari awal, tapi sekarang keadaannya berbeda. Even Baxia Shield Unity, ingat Nocturne udah berada di level yang sama. Dan lihat Nana, itu cuma main di far lane aja udah. Ini benar-benar Geltek Cyber Team nunggu Tokyo-nya jadi sih. Sehingganya biar bisa siap follow up, tapi Nucci sudah langsung mengeluarkan Burst Pathway untuk kabur. Begitupun dengan backupan dari Eternal's Guard yang dibuka oleh Syrinx. Ini bahaya sih buat Geltek Cyber Team. Kalau di Tokyo berarti sekarang jam 2 pagi 44. Begitu ya? Nah, Tokyo. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat juga bagaimana ruang untuk Tokyo-nya emang harus ada KJ juga sih dari Kwejo. Stratnya minimal mainnya harus 3-2, gak boleh banget untuk main 4-1. Mereka dalam keadaan yang lagi defensif. Ya, Conceal terlihat tapi sebenarnya Flicker Divine Judgment ready ya. Ready. Cuman kayaknya sabar dulu nunggu, mungkin nantinya bakal ada teamfight di next turtle. Tapi Nucci, Burst Pathway setelah dikeluarkan juga, tapi memang dikeluarin dengan Divine Judgment. Menarik ke arah high loss dengan follow up damage yang juga masih belum ada. Wah, lagi-lagi backup dari Kwejo terlalu jauh dan tidak terlalu ideal untuk bisa mengeksekusi Nucci. Bahkan hanya mengorbankan tadi Glorious Pathway. Nocturne langsung loncat ke depan sana Brave Fighters. Perfect Turtle untuk Fanny. Waduh. What in the world? Perfect Turtle Fanny di atas Baxia loh masalahnya. Baxia dan Skertas itu kayak hal yang ini cuma terjadi kalau misalkan emang kita menang early game banget dan Malefic Roar. Ini udah jadi banget. Udah ready banget untuk bermain solo laning untuk Fanny-nya. Dan ini perbedaannya, kalau kita ngomongin soal lagi main kalah atau losing condition, strat dengan 3-2 itu yang paling ideal. Tapi kalau misalkan lagi ofensif, lihat Falcon Smena mainnya 4-1. Dan akan selalu seperti itu. Tapi lihat Purple Buff Trap yang dicari sama Kwejo. Ini awareness-nya sih gila ya. Karena tahu, tapi masalahnya Names kali ini masih punya flicker untuk mundur. Dan backupan dari Nucci langsung membelah Glorious Pathway. Memisahkan pemain-pemain dari Geltek Cyber Team agar tidak kembali mengejar ke arah seorang Names. Memang ada flicker Divine Judgment. Akan ada follow up yang cukup kali ini. Tapi Nucci merelakan jiwa raganya sendirian. Tapi di sisi lain Liu Bon memang masuk ke arah backline dari Falcon Smena. Yang justru harus merelakan nyawanya juga menjadi pertukaran untuk sekarang. Jujur tadi kalau misalkan Liu Bon tidak down, itu keuntungan banget tuh buat Geltek Cyber Team. Tapi sekarang malah jadi kerugian dan Falcon Smena mengimbangi hal tersebut. Fight 5 lawan 4 mungkin akan diladeni. Dan dicari sama Nana. Steel Cable memang terlihat, tapi belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan. Walaupun memang terlihat ya kayak Falcon Smena unggul banyak nih. Perfect Turtle, lane jauh tadi dipegang. Tapi goldnya nggak terlalu yang jauh. Goldnya emang nggak jauh sih, tapi pressure-nya hati-hati nih. Karena Names lumayan bebas dan Swift Trinity menit 9:31 tadi berarti ya. Tokyo-nya juga sebenarnya imbang sih. Cuma lagi-lagi nih, Nucci boleh digas selama ada Tokyo di belakangnya. Purify tertrigger. Nocturne memang sangat-sangat agresif, tapi Nana mencoba untuk mengincar ke arah Kiyowai. Spear of Destruction tidak mendapatkan target yang diinginkan. Nocturne-nya maju dan di burst down sudah oleh Tokyo. Damage yang sudah mulai cukup kali ini bakal dibalaskan oleh Geltek seperti double kill diamankan. Menuju ke arah satu lagi pemain yang langsung diambil. 3 player down dari Falcon Smena tanpa pertukaran sama sekali. Blunder yang cukup terlihat jelas dari Falcon Smena. Keunggulan dengan Perfect Turtle yang mereka dapatkan seolah percuma. Karena sekarang lihat kondisinya ada fight 5 lawan 2. Geltek Cyber Team mengambil alih semua yang ada di area sungai. Lord Open. Timing death yang buruk bagi Falcon Smena. SOD pun tidak ada. Retribution kalaupun mau diadu akan menjadi resiko. Falcon Smena memilih untuk mundur. Reset, disengage karena nggak bagus sepertinya mereka sadar. Apa yang dilakukan tadi di bottom lane adalah sebuah kesalahan yang fatal. Iya, Nocturne memang agresif tapi sometimes terlalu agresif juga berbahaya. Itu Kita dia masuk ya. langsung
langsung hilang. Ini damage dari Tokyo udah cukup banget. Plus dia dapat lagi 2 point kill kan. Tabungan lagi. Tabungan lagi. Pecah juga nih untuk gold yang dari tadi dipegang sama Falcons Mena. Nah, harus mundur. Udah harus main far lane aja. Harus main laningnya jauh aja yang far. Mau Lord di atas, mainnya di bawah. Lord di bawah, mainnya di atas. Yang penting gak kena split push. Itu yang dicari sama Falcons. Oh, tertangkap Nucci sendirian. Tidak bisa lagi berkutik dengan 4 pemain yang ada dari Galtech Cyber Team. Falcons Mena kehilangan satu sosok frontliner di mana mereka juga harus menghadapi Lord walaupun masih ada Holy Defense. Iya ya. Wah, Gameplay ke-trigger. favorite dari ladies yaitu adalah play front to back. Makan depan sampai dengan belakangnya, ratain dari depannya dari tankernya. Gak perlu ragu, even itu high loss makan aja karena punya carry dari Tokyo Galtech Cyber Team. 2100 gold. Mereka comeback perlahan tapi pasti tidak perlu perfect turtle ternyata untuk Bucks ya. Yang penting ruang untuk carry-nya bisa eksplorasi dan memberikan damage yang eksplosif. Yep. Dan kayak dari tadi yang kita lihat untuk Nananya sendiri lebih ke diem di belakang atau di area rumputan untuk team fight ya. Yeah. Jarang ya buat split-splitnya. Karena mungkin dilematik juga ya. Teman-temannya butuh damage dari Nana. Sementara ada Kuejo dengan Kaja bikin overthinking. Karena purple buff semakin lebih sulit untuk bisa melakukan team fight dengan Fanny. 70 detik sebelum adanya Lord di bagian bottom lane. Falcons Mena. Mereka harus bisa build up game ini. Karena kalau tidak, terlihat dari hero-heronya. Galtech Cyber Team lebih mendominasi tentunya dengan carry nanti di late game. Iya, ini udah bahkan di menit 12 aja ini udah kelihatan banget sih. Tokyo-nya siap untuk team fight, siap untuk makan depan, terutama untuk Nucci ya. Yang bakal tadi kayak buka vision, dan menyambut juga siapapun yang nantinya di-initiate. Plus lagi ini bakal ada gangguan dari Sonsuke-nya. Poke damage, dicicil, Iya masih sih. slow. Kasih slownya itu, Ice Queen One. Terutama buat Nucci. Wah, nggak bisa jalan dia nanti. Ya udah jadi Pushing lantern. Next Divine Drive mungkin. Loh. Black Shoes sudah mulai tertrigger. Memang damage besar tapi itu dia Black Shoes. Menjadi sebuah penyelamatan diri yang cukup baik oleh Sonsuke. Tapi team fight-nya tidak terelakkan. Kiowai menerima damage yang cukup besar. Efek Terrify tidak membuat dari Kiowai-nya pun tumbang. Bahkan Tokyo mega kill didapatkan. Flicker mundur ke arah belakang dilakukan oleh Nocturne. Gak mau lagi ada team fight lanjutan karena cukup berbahaya. Lord sesaat lagi akan up. Pantry bisa digunakan oleh kedua jungler. Kiowai menemukan Nana, tapi untungnya Nana masih bisa mundur dengan Steel Cable. Lord kedua akan diambil alih oleh Galtech Cyber Team. Mereka sadar bahwa mereka sudah memiliki Tokyo dengan damage yang masih BSOD. Hampir. Hampir saja. Mas terlalu jauh sebenarnya full HP yang tersisa. Kiowai mendapatkan Lord. 10/6, 3000 gold. Galtech Cyber Team Ya, sekarang berada di atas angin karena flying ball. benar. Di atas awan gak sih? Di atas awan ada angin. Cakep. Bukan pantun, Oke. tapi fakta. Waduh. Loh, Kirain di atas langit ada nih. di atas langit. Oh ya udah oke lanjut. Nanti tunggu depan, sabar. Benar juga Sabar, ya. sabar ya. Sabar soalnya Itu lagunya gimana ya? di atas. Nggak ada. Gue perlu tahu. Nanti kita Akan gue cari tahu nanti. tanya ya. Gue tanya teman gue yang di Perancis namanya Om Cep ya. Cep siapa? Ya, Sebastian Cep. Oh. Ada dia terkenal dengan quotes Iya. nih, motivational. Apa tuh? Pernah collab juga sama SRG kan. Oke. Oh ya, saya tahu itu. Itu dia. Oke. Om Cep namanya. Bu. Iya. Oke, tapi kalau di sini kita lihat pressure yang sudah mulai diberikan oleh Galtech Cyber Team melalui Lord yang mereka dapatkan langsung menuju ke arah satu buah base top turret yang sudah berhasil dihancurkan juga. Nucci pasang badan di depan, Netherlands Guard tidak mengenai siapapun. Kiowai menabrakkan diri kah? Sepertinya masih cukup sulit. Selagi ada name, seharusnya ini masih aman. Masih bisa aman sih. Sulit juga untuk asal masuk, tapi ada Glorious Pathway. Nucci, hati-hati. Daleman kayaknya barusan dia sadar. Menerima damage yang begitu masif dari Sonsuke dan juga Tokyo. Bottom turret, kalau hancur atau bahkan ada flicker, jangan-jangan Kuejo. Ya ini makan depan siapapun kayaknya masih bisa sih. Oke lihat attack speed yang cukup besar dari Tokyo dan itu dia Divine Judgment. Unstoppable didapatkan oleh Tokyo sebagai sambutan follow up damage juga di mana Nana mendapatkan satu buah poin kill balasan. Tapi lihat bagaimana kali dari Falcons Mena berusaha untuk bisa melakukan
melakukan defensif dengan adanya Nana juga. Damage dari Tokyo sudah tidak terbendung. Bermain lagi dengan adanya Steel Cable. Spear of Destruction memang connect. Tapi Names berhasil untuk bisa sedikit demi sedikit memukul mundur pemain-pemain dari Galtech Cyber Team. Good defense dari Falcons Mena walaupun kehilangan 5.000 gold. Tapi thanks to Nana bermain dengan Steel Cable dan juga Healing Fountain dari base. Pilih pun. Gue ingetnya yang lain lagi. Kadang aku tuh dari dulu mungkin kayak Bisa disambungin ya? apa ya belakang base-nya ya. Lalu di Magic Chess ada namanya Gogo Card Healing Fountain. Udah, itu yang paling make sense. Setiap ronde Setiap ronde akan melakukan manfaat heal ya. 3. Itu gila banget tuh. Gila banget. Oke. Lebih gila lagi kalau misalkan ini dalam keadaan seperti ini Galtech Cyber Team gak ada winning condition karena windownya terlalu luas banget buat mereka. Ya. Play front to back, bahkan mereka bisa nge-cut dari far lane-nya juga kan dari laning jauhnya tuh kalau misalkan ada Fanny lewat atau Moskov lewat mereka bisa pick off. Ini clear cepetnya juga kan ada 3 orang ya. Iya. Lilia. Oh tapi kalau ngomongin late game dari Falcons Mena sebenarnya mereka punya Moskov itu doang So far akhirnya. masih no dead sih. Masih terjaga lah positioningnya. Cuman yang bikin susah dari tadi pas dia mau damage adalah frontlinernya udah tumbang duluan. Terkena efek Tarify kali ini. Stun menuju ke arah Nucci. Grand Pet Away telah dibentangkan untuk bisa melarikan diri. Sama-sama bertukar resource tapi tidak ada yang terkena point dead sama sekali. Iya man, Flicker pun masih ditahan tadi oleh member ada di Falcons Mena. Sementara Galtech Cyber Team 25 detik tadi ya. Wejo untuk bisa mengaktifkan flickernya kembali dengan Divine Judgment. Kayak next target boleh sih Nocturne lagi sih. Nocturne terlalu renyah emang kalau dalam keadaan non-break fighters. Kadang juga nggak perlu dicari dia ada di depan. Iya. Itu. Gak perlu dicari, datang sendiri dia. Betul. Barbar banget sih memang dari Nocturne. Gas Lordnya Oke, akankah dipaksa? 26.000. Oke, masih ditarik ulur dulu oleh Galtech Cyber Team. Bawahnya menang sih untuk Galtech Cyber Team. Harusnya. Mereka akan memanfaatkan hal tersebut. Mid lane juga bakal didorong. Harusnya bakal coba buat di all in sekarang juga untuk Lordnya. Oke, tapi hati-hati. Ini udah mulai bonyok juga untuk Kuejo-nya. Yowai dicicil. Kuejo flicker dipancat menuju ke arah seorang Names kali ini. Tapi ada backup dari atas Gun. Loh? Nananya sudah mulai masuk mengincar ke arah belakang. Nocturne mendapatkan Kuejo. Godlike memang dikantongi oleh seorang Tokyo. Tapi di sisi lain Liu Bonnya juga memisahkan team fight. Nananya tumbang menjadi pertukaran 2 untuk 2. Tapi tidak ada sosok jungler untuk Falcons Mena. Kerugian lagi untuk Falcons Mena. Walaupun ada pertukaran tadi 2 untuk 2 tapi ternyata Nana dan juga Nocturne terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Tokyo. Immortality dibeli sehingga Tokyo nggak bakal bisa tersentuh di belakang sana dengan adanya efek dari Wind of Nature. Gila banget. Gila banget, gila banget. 2026. Kenapa tuh? Ya tim ladies sudah jauh banget perkembangannya aku lihat. Setuju. Pergonda-gandian item ini kan standar MPL teman-teman. Sekarang ya untuk mereka jadi standar ladies. Udah standar pro player ya? Udah standar pro player Gitu jatuhnya. ya, bilangnya gitu kali ya. Oke, tapi ini Lord Evolve yang masih belum bisa dikawal. Ya karena tadi kan nggak sempat reset ya. Iya. Untuk keadaan dimana tumbang 2 juga. Dan 2-nya kebetulan adalah inisiator dan frontline. Wajar banget terus sekarang Lordnya akan dibiarkan begitu saja. Lord yang cukup free. Defense oleh Falcons Mena. Ya, kalau sampai Falcons Mena comeback ya gara-gara Moskov. Rasa untuk di pertandingan selanjutnya, terutama di semifinals, itu bakal dilirik deh Moskovnya. Iya, Kayak hero signature Falcons manapun loh soalnya. betul. Hero pegangan lah ya. Iya, Veganya menang pakai Moskov waktu itu kan. Betul. Yang Tapi- Menanya juga Moskov. Tapi memang kayak kalau kita lihat dari segi draft bandnya juga kan udah respect band aja. Gak perlu gengsi. Aku bilangnya emang kalau di ladies nih kenyamanan nomor 1 sih. Betul. Apapun yang terjadi ya. Hero-nya biar sedemikian mungkin biar gak nyaman. Makanya hero powernya ditutup aja. Hero power ditutup, jadi nggak nyaman kan. Kalau nggak nyaman jadinya nggak lama tuh, 3 bulan, 6 bulan biasanya. Itu probation apa gimana itu? Masa percobaan tapi Nucci Sendiri loh kamu. sendiri. Gimana, Damage-nya sakit banget. Ivan Judgment semuanya komit. Coba untuk dibalaskan dengan Grudge Pet Away. Tapi ada yang terjebak. Yowai masih bisa bertahan dengan cukup kuat. Damage dari Names yang bisa ditahan juga. Kehilangan 1 pemain. Kehilangan Nucci. Mau coba buat endgame tapi harus hati-hati juga buat Galtech Cyber Team. 4 lawan 5 tapi mereka harus maju perlahan dan hati-hati. One mistake
Dan mereka akan melepaskan semua keuntungannya. Names aman-aman dikejar oleh Baxia Shield United. Oke, masih cukup aman kali ini untuk Names-nya. Mundur perlahan terlebih dahulu, fokus untuk bisa Wah, memberikan pasti clear Vexana. power menuju ke arah minion-minion yang hadir. Dan masih aman. Wah, pasif dari Vexana. Masih ada Eternal Guards juga. Mungkin tadi kalau misalkan Kioi melakukan nabrakan ya dengan Baxia Shield United, baru tuh Eternal Guard-nya keluar tuh. Sabar ya. Langsung muncul tiba-tiba. Tapi tenang aja teman-teman ya, di sini Vexananya nggak bakal muter-muter kok untuk Eternal Guard-nya. Nggak protagonis. Nggak protagonis di sini ya. Semuanya sama-sama protagonis di sini ya. Betul. Yang antagonis itu. Di lolos India ke- sekarang. Iya. Yang lolos ke MSC EWC. Gimana? Lolos aja dulu. Kata-kata kayak gitu kan. Oh iya, benar. Kan nggak ada belakangnya kan. Setuju. Tadi disambungin di klip belakangnya. Oh iya, oke. 2027. Gitu. Oke. Tapi ini Lord Evolve yang kedua berarti ya. Untuk langsung diambil sama Galtech Cyber Team. Sebenarnya gold, kalau kata Bang KB di 64.000 itu jadi even ya? Di 64.000 kan? sebenarnya 65.000 sih. 65.000. Udah jadi kayak maksudnya udah dapat power spike power dua-duanya. spike-nya dua-duanya tuh 50.000 sebenarnya enaknya. Oke. 45.000 tuh baru carry. Oke, jalan tengahnya berapa deh? Coba dari lu. 50.000 nih, deal ya. 50.000 dapat dua sepakat sih, nih. iya. 50.000 dapat dua, dapat jungler sama gold lane. Kalau 60.000 nih 3 nih. Negosiasi. Mid lanernya jadi juga soalnya. Ini negosiasi jam. Nah, nanti kalau udah 75.000, roamernya udah bisa gue udah ganti item. Oke. Itu dapat 5 kalau 75.000. Itu lu riset sendiri tuh. Ngitung aja sih, maksudnya kan dibagi 5 jadinya. Oke, split bill tuh ya. Ya split, split bill. Kalau di Oke. sosmed sekarang maksudnya kalau split bill udah langsung Viral. setnya. Viral ya. Oke. Tapi yang tidak kalah dahsyat adalah pressure dari Galtech Cyber Team di Fajar Benda Connect. Satu buah immortal pecah dari Names kali ini dan monster kill didapatkan oleh seorang Sochke. Galtech Cyber Team akan mencari endgame kali ini. Nana immortal